Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di rumahnya, di tempat yang mulia ini. Tidak lain adalah untuk belajar, mengkaji ilmu agama Allah, memperbaiki agama kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki muamalah kita yang tidak ada tujuan selain menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita panjatkan, kirimkan kepada junjungan kita Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, mati dan hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kajian kita dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ianya di sini adalah Ustaz kita, Ustaz Bilal hafizahullah wa ra'ah. Namun karena sesuatu dan lain hal beliau berhalangan, maka kita bersama-sama mengisi dan belajar dan melanjutkan materi kitab kita, yaitu Al-Kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Lanjutan hadis dari pembahasan yang sudah kita kaji pertemuan sebelumnya adalah hadis an Mahmud bin Labid qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas iyyakum wasyirka as-sarair qalu ya Rasulullah wama syirku as-sarair قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah di dalam sahihnya. Dari Mahmud bin Labid berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami dan kemudian berkata atau bersabda, ya ayuhan nas
wahai sekalian manusia. Dan tentunya pesan ini juga untuk kita semuanya. Sabda Rasulullah ini juga untuk kita semuanya. Kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, iyyakum wa syirkas sarair. Jauhilah syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Mereka berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan syirik tersembunyi? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu. Seseorang melaksanakan salat. Seseorang berdiri melaksanakan salat, fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia memperbaiki salatnya, memperindah salatnya. Jahidan lima yara min nadharin nasi ilaihi. Seseorang yang salat dan kemudian dia berusaha memperbaiki salatnya tatkala ada mata-mata yang tertuju kepadanya, ada pandangan manusia yang melihatnya. Fadzalika syirkus sarair. Maka itu adalah syirik kecil atau syirik tersembunyi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menunjukkan tentang bahayanya riya. Tentang bahayanya beramal dikarenakan motivasinya adalah untuk mengejar sebutan atau pandangan manusia. Kemudian ikhwatal iman rahmatillahu subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya wa an Mahmud bin Labid, juga dari Mahmud bin Labid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti terjadi pada diri kalian asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Qala ar-riya. Maka Rasulullah bersabda, yang dimaksud dengan syirik kecil adalah ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, Allah berkata azza wa jalla, idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyidin wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi wa ghairuhu. Berkata Rasulullah SAW, sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat berkata, apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, idza juziya an-nasu bi a'malihim. Di hari kiamat kelak, ketika manusia diberikan semua amalan-amalannya, diberikan ganjaran-ganjaran pahala-pahala amal ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, idhabu ila alladzina kuntum tura'una fid dunya.
Pergi kamu kepada orang yang engkau pingin dilihat olehnya. Pergi kepada orang yang engkau beramal untuk mereka. Jadi ketika semua manusia diberikan ganjaran pahalanya satu persatu. Kemudian orang yang beramal di dunia untuk dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya disebut, supaya disanjung. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ketika itu, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergi kamu kepada orang yang ketika kamu berada di dunia beramal untuk mereka. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan, ganjaran dari mereka. Ini tentunya jawaban yang tidak perlu pertanyaan tidak perlu jawaban. Tentunya tidak akan ada seseorang bisa mendapatkan balasan sepeser pun, sedikit pun dari manusia ketika berada di persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya semua kita butuh pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat seseorang akan sibuk masing-masing dengan dirinya sendiri. Maka ini sebuah balasan, sebuah azab bagi orang yang tidak memperhatikan hatinya untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara azabnya adalah di akhirat kelak. Allah usir dia, pergi kamu. Sana minta pahala sama orang yang engkau pergi, yang engkau beramal untuk mereka. Cari mereka, kepada siapa engkau beramal, untuk siapa? Untuk mau dilihat siapa? Fulan, cari mereka, minta pahala sama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Fahal tajiduna indahum jaza? Maka coba lihat apakah kalian akan mendapatkan balasan dan ganjaran pahala. Apakah mereka bisa memberikan pahala bagimu? Bisa memberikan pertolongan untukmu? Sama sekali tidak. Maka ini adalah pelajaran buat kita agar senantiasa menjaga hati kita di dalam beramal hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, An Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu ta'ala anhu wa kana min as-sahabah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyamah liyawmin la rayba fihi nada munadin man kana ashraka fi 'amalihi lillahi ahada falyatlub thawabahu min 'indihi fa inna Allaha aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Rawahu Tirmidzi fi tafsir min jami'ihi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Baihaqi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga Imam Al-Baihaqi. Dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id bin Abi Fadalah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal-akhirina yaumil qiyamah." Ketika di hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang yang pertama dan orang yang terakhir. Artinya semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Itu di padang mahsyar. Tidak ada satu orang pun yang luput dari pertemuan dan perkumpulan tersebut di padang mahsyar. Semua dari sejak awal manusia sampai nanti siapa yang terakhir hidup di muka bumi ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Liyaumin la raiba fihi, yaitu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari kiamat yang pasti
hari kiamat yang akan terjadi, yang akan kita dapatkan, yang akan kita jumpai semuanya setelah kehidupan di dunia ini. Nada munadin, kemudian akan datang seruan. Ketika hari itu akan datang sebuah panggilan atau seruan. Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahada. Bunyi seruan tersebut adalah siapa yang berbuat syirik di dalam beramal. Siapa yang beramal untuk manusia yang lainnya. Artinya siapa yang beramal supaya dilihat oleh orang lain. Siapa yang berbuat syirik di dalam amalannya. Falyatlub thawabahu. Maka hendaknya dia minta pahala darinya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Saya adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi, maka barang siapa yang beramal dia jadikan sekutu untukku, artinya dia juga persembahkan amalannya bukan semata-mata murni untukku, tapi sebagiannya atau setengahnya atau barangkali semuanya bukan untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak. Maka saya berlepas diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi urusanku pada orang ini. Wal-'iyadzu billah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk kita senantiasa menjaga niat dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita terus merasa takut kalau amalan-amalan kita ternyata hanya seperti butiran debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan karena niat-niat kita yang sudah melenceng dan rusak. Maka sering kita katakan bahwasanya niatlah yang pertama kali harus diperiksa tatkala kita mau beramal, tatkala kita mau berbuat baik dan lain sebagainya. Maka hati adalah kunci dari segala kebaikan. Ikhwatal iman, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari salah seorang yang bernama Abu Ali dari Bani Kahil. Berkata, suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari berkhutbah. Dan di dalam khutbahnya Abu Musa al-Asy'ari berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu hadha syirk, takutlah kalian dari syirik. Ya, takutlah kalian dari syirik. Fa innahu akhfa min dabibin namal. Karena dia lebih tersembunyi, dia lebih tidak nampak daripada bekas jalannya semut. Tidak nampak dari bekas jalan semut. Oke? Lebih sulit kita melihat, lebih sulit terlihat daripada jejaknya semut. Ada yang bisa melihat jejak kaki semut? Wallahi, tidak bisa kita lihat. Yang mungkin bisa kita lihat kalau pakai alat bantu. Kata Abu Musa al-Asy'ari dalam khutbahnya, wahai sekalian manusia, takutlah kalian dari syirik. Karena sesungguhnya syirik ini lebih tersembunyi, lebih tidak nampak daripada bekas jalannya semut. Faqama ilaihi
Abdullah bin Hazan wa Qais bin al-Mudharib. Maka ketika itu berdirilah dua orang yang bernama Abdullah bin Hazan dan Qais bin Mudharib. Mendengarkan khutbahnya Abu Musa al-Asy'ari, dua orang ini berdiri. Faqala wallahi, orang ini berdua berkata, demi Allah, latakhrujanna mimma qulta aw lanatiyanna Umar ma'dhunan lana aw ghairu ma'dhun. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kata beliau, kata dua orang ini, demi Allah, ya, engkau harus mendatangkan dalil terhadap apa yang engkau katakan ini. Apa dalilnya daripada ucapanmu ini? Yang mengatakan bahwasanya takutlah dengan riya, di mana riya ini lebih tidak nampak daripada bekas jalannya, jejaknya daripada semut. Datangkan dalil. Kalau tidak, kami akan sampaikan hal ini pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Coba lihat. Beliau ini butuh dalil terhadap perkataan, butuh penguat apa yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Apa dalilmu wahai Abu Musa al-Asy'ari? Apakah ada dalil dari Rasulullah SAW yang pernah mengatakan hal demikian? Coba lihat. Kritis. Dan kita juga dianjurkan untuk kritis sekali-kali. Ketika ada sampai pada diri kita info, apalagi tentang ibadah, apalagi tentang perkara-perkara gaib, jangan hanya manut saja. Oh iya. Tapi sekali-kali tanyakan mana dalilnya. Kan kita punya otak, punya akal, punya pikiran yang gunanya untuk bertanya, yang gunanya untuk mengkaji, memahami. Maka tanyakan. Ketika ada seseorang mengklaim ini adalah amalan yang baik, ini adalah amalan Rasulullah SAW, ini adalah sunnah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, namun demikian banyak ustadz kalau ditanya dalil nggak mau dia, menghindar dia kalau ditanya dalil. Gak usah tanya dalil, dengarkan aja lah, ikutin aja lah. Tidak bisa Pak. Ibadah itu harus ada dalil. Karena agama ini tidak berlandaskan zan, tapi berlandaskan dalil. Nah, maka kata beliau, wahai Abu Musa al-Asy'ari, engkau harus datangkan dalil dari ucapanmu ini. Kalau enggak, kami akan sampaikan kepada Umar bin Khattab. Coba lihat, ini perkara berat ini. Orang waktu itu tidak boleh berkata-kata kecuali harus ada dalilnya. Kalau enggak akan diangkat perkaranya kepada amir. Kalau kita sekarang, ya, udah terserah orang mau berbicara apa saja, bebas sekali. Ya, kalau ketika itu tidak bisa. Kamu mau berbicara tentang agama, berbicara tentang ibadah, datangkan dalilnya. Apa dalilnya? Pernahkah Rasulullah SAW mengucapkan hal tersebut? Kalau tidak, kami akan sampaikan kepada amir, kepada penguasa dan sebagainya. Nah, faqala bal akhruju mimma qultu. Saya akan sampaikan apa yang telah saya sampaikan tadi. Saya akan buktikan apa yang telah saya sampaikan tadi. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di mana suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirk, wahai sekalian manusia, takutlah kalian dengan syirik. Fa innahu akhfa min dabibin namal, karena sesungguhnya syirik ini lebih tersembunyi daripada jejak-jejak atau bekas-bekas daripada semut. Faqala lahu man sya'allahu an yaqul, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal ya Rasulullah. Maka ketika itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa nattaqihi?
Bagaimana kita bisa berlindung dan berhindar dari syirik ini? Sedang ia tersembunyi, ia tidak nampak, dan terkadang ia tidak terasa ya Rasulullah. Bagaimana kita bisa menjauh darinya wahai Rasulullah? Sedangkan dia itu lebih tersembunyi dari bekas jejaknya daripada semut. Qala, maka Rasulullah SAW berkata, Qulu, berdoalah kalian. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an, atau Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baca doa ini. Selalu berdoa kepada Allah dengan doa ini. Jangan merasa aman dari syirik. Jangan merasa aman dari riya dan sum'ah. Hati kita ini lemah, wallah. Hati kita ini lemah. Sangat lemah. Maka tidak ada doa yang paling pantas untuk kita doakan diri kita sendiri kecuali agar terhindar dari syirik, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Karena kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ikhlas juga demikian. Ikhlas itu berat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan jangan pernah merasa bahwasanya saya adalah orang yang ikhlas beramal. Malah justru sebaliknya, kita harus hati-hati, ya Allah. Jangan-jangan ibadah saya ini ada riya di dalamnya. Ada syirik di dalamnya. Maka senantiasa baca doa ini. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Allahumma. Ya, dicatat Bapak Ibu. Atau sudah hafal semua? Hah? Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Selesai kajian kita. Ya. Dan kalau Bapak Ibu kembali hanya membawa doa ini, itu sudah lebih daripada cukup. Ya. Bapak Ibu kembali ke rumah, baca doa ini, amalkan doa ini, itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Meskipun yang lainnya tadi hadisnya lupa-lupa. Apa tadi Ustaz sampaikan hadis sebelumnya ini? Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ada yang sudah hafal? Sebentar dulu. Sebentar. Sebelum saya ulang, ada yang sudah hafal? Yang sudah hafal saya kasih hadiah. Ada? Belum ada? Taib. Kalau gitu kita ulang. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Saya ulangi lagi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka
lima la na'lamuhu. Itu domirnya menggunakan jamak. Kalau kita sendiri bagaimana? Tinggal diganti nun tadi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Kalau yang tadi kan dalam hadis ini bentuk jamak. Maka seorang imam juga ketika berdoa sujudnya baca doa ini dalam bentuk jamak. Jangan baca sendiri-sendiri. Artinya imam itu dianjurkan untuk membaca doa untuk jamak menggunakan kalimat jamak. Karena dia imam. Hendaknya imam mendoakan untuk semuanya. Adapun kalau kita sedang berdoa sendiri-sendiri, ya mungkin kita bisa menggunakan kata ganti tunggal. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, jadi imam di dalam sujud misalnya atau di sebelum dia salam, dia baca doa-doa ini sangat baik sekali. Menggunakan dengan lafaz jama'. Ya. Karena dia imam. Tapi ketika sedihnya itu ketika kita mendengarkan ada imam dia berdoa untuk dirinya sendiri sementara makmumnya mengatakan amin. Ada enggak seperti itu? Banyak apa? Ya. Mereka berdoa apa? Misalnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah mengatakan amin. Padahal dia berdoa untuk dirinya sendiri. Ya. Maka ini penting kita memahami ya lafaz-lafaz doa. Ada yang sudah hafal? Ada Imam Syafi'i di sini? Ya. Tadi berapa kali kita ulangi? Ya kalau nggak bisa hafal sekarang, dihafalkan Bapak Ibu. Dihafalkan. Karena ini doa luar biasa. Ya, berlindung dari syirik. Apa artinya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Jadi minta perlindungan sama Allah. Minta pertolongan sama Allah. Min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Kami berlindung kepadamu beramal, berbuat sesuatu di mana di dalam amal tersebut ada syirik. Lindungi kami dari perbuatan tersebut ya Allah. Lindungi kami dari beramal kemudian ada syirik di dalamnya ya Allah. Itu maknanya. Syai'an, sesuatu, sedikit pun, meskipun itu sedikit. Na'lamuhu, sementara kami tahu. Ya, kami tahu bahwasanya di dalam amal ini ada syirik, ada riya ini. Kami berlindung kepadamu ya Allah. Wa nastaghfiruka. Ya. Dan kami memohon ampun kepadamu. Lima la na'lamuhu. Dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Jadi kan lengkap. Sesuatu yang kita kerjakan di situ ada syirik, maka kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kita ketahui, dan ini banyak. Barangkali amalan-amalan kita, salat-salat kita ada terbesit di dalam hati kita mau dilihat orang. Imam kita berdiri di depan sini, kita berdiri sebagai imam, barangkali ada terbesit percikan-percikan riya di dalamnya. Yang terkadang kita nggak sadar, meskipun itu setitik, setetes. Yang barangkali di dalam infak kita, yang di dalam sedekah kita,
di dalam tutur kata kita, di dalam penampilan kita, semuanya bisa saja terbesit di dalamnya riya, sum'ah. Siapa yang bisa menjamin kebersihan hatinya dari perbuatan riya? Wallah, sulit ikhwan. Azan juga demikian. Ya. Terkadang kita azan supaya bisa didengar orang, suaranya lantang, suaranya bagus, suaranya indah. Kalau terbesit niat supaya suara saya didengar orang dan kemudian nanti mereka memuji saya, riya. Datang belajar menuntut ilmu supaya dilihat orang sebagai orang yang taat, orang yang insaf, orang yang taubat, orang yang saleh. Hati-hati. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang ada riya di dalamnya, dan kita tahu dan juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari amalan-amalan yang tidak kita ketahui. Ternyata ada syirik, ada riya di dalamnya. Sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Saya kasih hadiah nih kalau yang sudah hafal. 10 orang yang bisa hafal saya kasih hadiah 10. Ada? Ini tawadhu semua ini. Tawadhu semua atau takut riya ini? Fastabiqul khairat. Ini bukan ajang riya lagi di sini. Masuk dalam perkara fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Baik. Kalau memang tidak ada, semoga semuanya sudah hafal. Mungkin karena takut riya Ustaz. Ya sudah. Kalau begitu hafalkan sendiri. Nah, dan jangan lupa doa, amalkan antara iqamah dan azan. Baca doa ini. Sujud, baca doa ini. Tahiyat sebelum salam, baca doa ini. Atau doa-doa yang lainnya agar kita betul-betul terhindar dari ikhlas. Kalau Rasulullah takut kepada sahabatnya ini terjadi pada diri mereka, maka tentunya pada diri kita lebih ditakutkan. Aqulu qawli hadza. Masuk isya Pak? Nah, kajian kita pada malam hari ini sampai pada salat isya saja dan tidak kita lanjut pada isya karena sesuatu dan lain hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf, yang lupa semata-mata dari saya dan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun dan beristighfar. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.